Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ketemu kembali pada ibadah luar biasa ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami. Saat ini kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Karena bagi kami hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur untuk berkat, untuk kasih setia-Mu. Hari-hari yang luar biasa, untuk rencana indah-Mu Tuhan.
sekalipun bangsa kami juga mengalami pandemi corona, tapi kami percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi bangsa kami. Hikmat Tuhan turun atas pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, seluruh jajaran, sehingga dengan pertolongan Tuhan para pemimpin kami dapat mengatur dan menangani semua persoalan yang ada di negeri ini. Dan kami percaya sesuai dengan waktunya Tuhan, bangsa kami boleh bangkit kembali. Gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga berkontribusi atas pembangunan bangsa ini. Untuk gereja kami, GBI, Gereja Bethel Indonesia, dimanapun berada, biarlah berfungsi, tetap selalu berfungsi sebagai garam dan terang. Di mana gereja ada, gereja GBI ada, di situ Tuhan hadir, memberikan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, Kau berkati Ketua Sinode kami, Kau berkati para pemimpin di PPD dimanapun berada, Kau berkati gembala-gembala yang ada, Kau berkati khususnya gembala kami di tempat ini Tuhan. Lalu Engkau sudah menunjuk mereka sebagai pemimpin bagi kami. Kami percaya Engkau juga memelihara mereka, Kau pakai mereka lebih lagi menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan semakin luas. Pemimpin menghasilkan pemimpin yang luar biasa. Itu terjadi hari-hari ini. Untuk GBI Gading Serpong, kami percaya Tuhan juga melawat umat-Mu tempat ini satu persatu, dan mempersiapkan umat-Mu menjadi umat yang tangguh, umat yang berdampak, dan melalui kehidupan umat-Mu di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau lawat dan Kau berkati pribadi lepas pribadi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, teens, muda remaja, orang-orang tua sampai kepada opa. Kau lawat dan Kau berkati. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Yang kami tahu Kau hadir, Kau menolong, dan Kau memberkati mereka. Jangan biarkan umat-Mu jatuh ke dalam dosa. Tuntun Tuhan, Mari Roh Kudus tuntun setiap kami untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan. Dalam nama Yesus, Putra-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Saya melihat jemaat Tuhan yang luar biasa, jemaat yang bersemangat, yang hidup penuh dengan sukacita. Mari kita memuji Dia, bersyukur kepada Dia. Haleluya. Menaikkan pujian bagi Tuhan.
bisa melalui transfer di nomor yang tertera di pengumuman berikut ini.
penebusan Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib, kami menjadi ciptaan yang baru. Kami sudah dilahirkan kembali oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk bukti kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, perbaharui kami selalu ketika kami berjalan dalam hidup ini. Seringkali kami mengalami jatuh bangun, tetapi biar kiranya kuasa Tuhan yang selalu menopang kami. Ketika kami jatuh, kami tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan perkasa yang akan menuntun kami. Sebab itu Tuhan, berbicaralah bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, terangi hati kami, terangi pikiran kami, dan bawa pimpin kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah raya. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi saya percaya kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh tembok, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Dia bisa melawat kita di tempat kita berada, dimanapun saudara berada saat ini. Yang penting mari kita buka hati kita dengan kesungguhan hati. Kita mempersilahkan Roh Kudus yang akan memimpin kita saat ini. Haleluya, haleluya. Saudara, bulan ini adalah bulan Juni. Bulan Juni, ya. Jadi bulan Juni Gereja Bethel Indonesia menetapkan sebagai bulan keluarga. Bulan keluarga. Oleh sebab itu bulan ini kita akan membahas mengenai keluarga. Saudara, judul daripada khotbah hari ini adalah keluarga adalah mitra Allah dalam misi penyelamatan. Sekali lagi, keluarga adalah mitra Allah dalam misi penyelamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki sebentar lagi satu era baru yang namanya new normal. New normal, ya, normal yang baru, ya. Yang lalu jangan-jangan memang tidak normal sebetulnya, ya. Yang lalu itu sudah kebablasan barangkali. Saya memberi nama bukan new normal, saya memberi nama a better normal. Normal yang lebih baik, artinya normal yang lebih baik, ya. Jadi sebab kenapa? Kita memang tidak bisa lagi seperti dulu lagi, sudah banyak perubahan, ya. Tetapi saya berharap perubahan yang akan terjadi membuat kita lebih baik. Amin. Amin. Buktinya aja salah satunya lah. Tadinya saudara gak mau pedulikan kebersihan, sekarang entar-entar cuci tangan, ya. Tadinya saudara mungkin tiap hari tidak ada di rumah. Rumah itu sekarang itu seringkali, waktu yang lalu itu rumah menjadi apa? Halte doang. Halte kan saudara tahu ya, cuman berhenti sebentar, turunin penumpang, angkat penumpang, pergi lagi, ya. Kebanyakan orang memperlakukan rumah seperti itu. Pulang sebentar, pergi lagi, ya. Rumahnya seperti hotel, hanya untuk tidur. Besok pagi-pagi sudah jalan lagi. Nah, tapi dengan kejadian ini, maka orang dipaksa stay at home, dipaksa, ya. Nah, sebab itu inilah waktunya kita akan memasuki a better normal, ya, normal yang lebih baik. Mari saudara kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ya. Saya akan bacakan, saudara buka Alkitab saudara. Saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tahun ini bulan keluarga ini cukup istimewa karena kita adanya pandemi COVID-19 ya. Tetapi saya berharap ini memberikan satu angin yang segar bagi setiap keluarga. Memang memberikan dua pilihan. Ada keluarga-keluarga yang menjadi lebih baik dengan adanya ini, tetapi juga ada keluarga-keluarga ternyata ada angka perceraian yang cukup baik, cukup naik juga, saudara ya. Angka perceraian rupanya cukup tajam juga di masa-masa ini. Mungkin karena 4L. 4L itu apa? Lo lagi gitu ya. Ketemu keluarga lo lagi. Masuk ke sini lo lagi gitu ya. Nah, orang-orang yang terbiasa pergi keluar merasakan tersiksa di rumah terus. Saya mendengar kemarin pembicaraan kita di Zoom di dalam persekutuan para wanita-wanita. Maka di situ dikatakan justru di masa-masa ini ada banyak wanita yang menjadi korban. Karena apa? Mereka yang tinggal dengan suami yang sadis. KDRT banyak terjadi. Nah, disinilah pemicu mengapa angka perceraian juga tinggi di masa-masa ini. Tuhan mau keluarga-keluarga Tuhan dipulihkan pada masa-masa ini. Rencana Tuhan adalah agar setiap keluarga kembali kepada rencana semula, di mana Tuhan membentuk keluarga pertama. Saudara, Tuhan menempatkan keluarga sebagai sesuatu yang istimewa. Rencana Tuhan seringkali melibatkan keluarga, saudara. Sejak dari awal kejadian, Allah memulai karyanya itu dengan membentuk satu keluarga dan menempatkan mereka di tempat yang spesial, yakni Taman Eden. Itu sampai kepada akhir zaman, Wahyu ditutup dengan satu pernikahan, yaitu pernikahan anak domba. Jadi kalau kita melihat rancangan Allah dari awal sampai akhir, itu adalah rancangan yang melibatkan keluarga. Allah menciptakan keluarga pertama, yakni Adam dan Hawa, itu sempurna adanya. Mereka dikatakan keduanya telanjang, tetapi diselimuti oleh kemuliaan Allah, sehingga dikatakan mereka tidak merasa malu. Kejadian 2 ayat 25 mengatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka melanggar kebebasan yang Allah berikan. Mereka melanggar kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Yang tadinya mereka merasakan kehadiran Allah itu merupakan suatu kesukaan, tiba-tiba berubah menjadi suatu ketakutan setelah mereka berbuat dosa. Perhatikan, saudara, dosa membuat ketakutan. Ketika pelanggaran ada, ketika terjadi pelanggaran, maka keterbukaan yang seharusnya indah itu menjadi ketakutan. Ketika tidak ada pelanggaran, sebelum terjadinya dosa, maka mereka begitu terbuka dengan Tuhan.
dengan Tuhan. Tetapi perhatikan, ketika dosa timbul di dalam kehidupan mereka, maka keterbukaan itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Mereka takut ketelanjangannya kelihatan. Mulailah dosa ditutup dengan dosa, yaitu kebohongan. Dan mereka sembunyi di balik kebohongan. Tetapi saudara, inilah kasih karunia Allah. Meskipun mereka sembunyi, meskipun mereka jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap mencari dan menghampiri mereka. Kejadian 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah saudara, jika Tuhan bertanya di manakah engkau, bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana mereka berada. Karena Tuhan Maha tahu. Bukan berarti Tuhan mencari info di mana berada Adam ini. Karena siapa yang bisa menasihati Tuhan? Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi ketika Tuhan bertanya di manakah engkau, itu adalah untuk menyadarkan manusia. Menyadarkan manusia itu sendiri akan posisi mereka yang telah jauh dari Tuhan. Saudara, saya orangnya suka teledor. Kadang saya suka lupa taruh kunci di mana. Dan saya punya teman, dia ini suka mengambil kunci itu, menyelamatkannya, lalu dia suka bertanya, "Kunci di mana?" Dia bertanya bukan karena dia tidak tahu kuncinya di mana, karena dia tahu kuncinya ada sama dia. Tetapi pertanyaannya adalah untuk menyadarkan bahwa saya sudah kehilangan kunci saya, bahwa kunci saya sudah tidak ada bersama dengan saya. Inilah pertanyaan Tuhan kepada Adam. Dan kalau pertanyaan ini ada kepada engkau saat ini, dengar, Tuhan bukan tidak tahu di mana engkau berada, tapi Tuhan mau engkau sadar betapa jauhnya engkau sudah meninggalkan Tuhan, betapa jauhnya engkau sudah melupakan Tuhan, betapa jauhnya engkau sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan mau engkau berbalik, Tuhan mau engkau kembali kepadanya. Inilah kasih Bapa. Dia yang merindukan agar manusia berdosa diselamatkan. Saudara, kasih itu bertindak, saudara. Kasih itu mencari yang hilang, itu kasih. Kasih itu menyelamatkan. Kasih itu tidak pasif. Kasih itu aktif. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan, ini bentuk aktif, ini bentuk tindakan, anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah misi penyelamatan. Misi penyelamatan Allah kepada manusia bagi dunia ini, yang telah dijanjikan oleh Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Tuhan berkata kepada iblis, pada ular itu, "Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara perhatikan kata keturunan. Kata keturunan itu
perhatikan bahwa itu melibatkan keluarga. Sebab tidak mungkin ada keturunan tanpa keluarga. Jadi ini misi penyelamatan dari awal itu menyangkut bekerja sama dengan keluarga. Keluarga pertama telah gagal, tetapi Allah menjanjikan penyelamatan. Nah, saudara, dalam merealisasikan misi penyelamatan ini, Allah tetap menggunakan, Allah tetap memakai institusi keluarga. Ia memakai keluarga-keluarga. Ada sejak awal kalau kita perhatikan, ia memakai keluarga Nuh, istri, ketiga anak, ketiga menantunya, masuk semua ke dalam bahtera. Ada lagu sekolah minggu, 8 orang selamat, gitu ya. Dengan keluarga, Tuhan memakai keluarga Abraham untuk mendatangkan perjanjian antara Allah dengan manusia. Tuhan memakai keluarga Ishak, Tuhan memakai keluarga Yakub dan seluruh anak-anaknya, bahkan menjadi ke-12 suku Israel. Tuhan pakai keluarga Musa, bahkan sampai kepada keluarga Yusuf dan Maria yang melahirkan Yesus. Nah, saudara, sampai saat ini Tuhan tetap rindu memakai keluarga-keluarga. Untuk apa? Untuk menjalankan, untuk menuntaskan amanat agung, misi penyelamatan. Karena dari semula amanat agung tidak lepas dari keluarga. Sebab itu keluarga harus memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan mandat Allah ini, yaitu misi penyelamatan yang kita kenal di dalam perjanjian baru, amanat agung. Masalahnya, bagaimana caranya? Bagaimanakah keluarga dapat ikut berperan untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya? Nah, saudara, ada 3 hal, saudara, yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk melaksanakan misi penyelamatan atau amanat agung ini. Yang pertama, saudara, keluarga yang setiap anggotanya menjalankan perannya. Jadi yang pertama adalah setiap anggota keluarga harus menjalankan perannya. Ketika Allah menciptakan keluarga yang pertama, Ia memberi peran kepada setiap anggota keluarga untuk mencapai tujuan yang telah Allah tetapkan. Maka mereka perlu tahu hal-hal apa sajakah yang harus setiap anggota keluarga lakukan. Setiap anggota keluarga memiliki peran yang berbeda. Sama seperti sebuah organisasi, ada banyak personil di situ, ada banyak peran di situ. Sama seperti sebuah orkestra. Kalau saudara melihat orkestra, maka ada banyak alat musik, instrumen yang dimainkan yang berbeda satu sama lain. Bukan saja bentuknya berbeda, tetapi juga bunyinya masing-masing berbeda. Ada yang pegang biola, biolanya mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ada yang pegang flute, dari yang kecil yang namanya piccolo sampai English horn yang besar. Ada yang pegang piano, ada yang pegang harpa, ada yang pegang timpani. Ada berbagai macam alat musik. Tetapi untuk menghasilkan harmoni,
maka setiap alat musik harus bermain sesuai perannya dan sesuai waktunya. Tetapi semuanya itu harus ada di dalam satu visi, satu misi. Satu organisasi dengan sekian banyak personil, dengan sekian banyak peran, kalau tanpa satu visi, pasti berantakan. Pasti yang satu ke sini, satu ke sana. Satu visi. Dalam keluarga juga harus demikian. Masing-masing punya peran. Suami punya peran, istri punya peran. Tapi harus satu visi. Masing-masing kalau punya visi sendiri-sendiri, bablas saudara. Itu yang sulit untuk dipertahankan. Sebab itu masing-masing harus berperan. Suami memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga. Halo para suami, coba taruh tanganmu di dadamu. Katakan, saya memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Saya adalah imam di dalam keluarga. Saya adalah kepala keluarga. Di tangan saudara, di pundak saudara, saudaralah yang menentukan tujuan dari keluargamu. Sebab itu, saudaralah yang ditaruh panggilan Tuhan bagimu untuk memenuhi, menuntaskan amanat agung khususnya di dalam keluargamu. Tentunya tugas ini tidak mudah. Oleh sebab itu Tuhan kasih pendukung, Tuhan kasih penolong, yaitu istri. Halo para istri, coba taruh tanganmu di dadamu. Katakan, saya ini penolong bagi suami saya. Saya ada untuk mendukung suami saya. Saudara, di tanganmu lah engkau adalah penolong dan bukan perongrong bagi suami. Engkaulah yang membantu, mendukung keputusan-keputusan suami agar amanat agung dituntaskan di dalam keluargamu. Para suami istri berdua sehati untuk membawa anak-anakmu bersama-sama memenuhi amanat agung. Yang pertama, yang kedua saudara, yang kedua adalah keluarga yang menerima panggilan. Setiap keluarga Tuhan punya panggilan bagimu. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam keluarga lah, satu pribadi itu lahir. Di dalam keluarga, satu pribadi itu bertumbuh dan menjadi seorang yang dewasa. Saudara perhatikan saudara sendiri. Saudara sekarang dari begini, nggak langsung tiba-tiba jadi begini. Karena ada orang tua saudara yang melahirkan saudara. Dari yang tidak bisa apa-apa, saudara masih ujuk-unyuk gitu ya, masih sangat tidak mengerti apa-apa, sangat lemah. Tapi saudara bertumbuh di dalam keluarga, menjadi dewasa, menikah, dan punya lagi keturunan. Semua dimulai dari keluarga saudara. Di dalam keluarga lah kita belajar. Mulai dari belajar berbicara. Dari gak bisa ngomong mama, papa. Kita belajar berbicara. Sampai sekarang saudara pandai berbicara. Di keluarga lah saudara belajar berjalan. Saudara belajar memberi. Saudara belajar bergaul. Saudara belajar berinteraksi. Semua dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat untuk menanamkan kebenaran Alkitabiah kepada anak-anak kita. Inilah
yang merupakan panggilan kita. Inilah yang merupakan tanggung jawab dan tugas utama orang tua. Coba Anda yang orang tua, Papa, Ibu, coba taruh tanganmu di dada. Katakan, ini tugas kami orang tua, untuk membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Di tangan saudara panggilan itu. Nah, umumnya saudara, orang tua itu rindu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, ya kan? Anak-anak saudara disekolahkan, kalau bisa di sekolah yang terkenal. Nah, biasanya sekolah yang terkenal itu mahal. Paling karena keterbatasan uang lah, makanya saudara akhirnya menyekolahkan di sekolah-sekolah yang lain. Tetapi kalau saudara diberikan berkat, pasti saudara akan menyekolahkannya ke tempat yang mahal. Nggak cukup itu saudara, diberikan lagi apa? Les-les privat. Supaya apa? Supaya nilainya menjadi lebih baik. Kalau tidak menjadi unggul gitu ya, paling tidak jadi lebih baik. Lalu ada apa lagi? Tambahan-tambahan les lagi untuk keterampilan dan lain sebagainya. Itu salah? Tidak. Itu sangat baik saudara. Tetapi pertanyaannya, ini yang penting. Seberapa banyak orang tua yang memikirkan dan melakukan pembinaan rohani kepada anak-anaknya? Sekali lagi saya mau tanyakan, berapa banyak orang tua yang memikirkan dan melakukan pembinaan rohani kepada anak-anaknya? Saudara mungkin berkata ada gereja, ada sekolah. Nah saudara, dalam hal ini gereja maupun sekolah itu hanyalah merupakan perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menolong orang tua. Tetapi tugas utama bukanlah pada gereja ataupun sekolah. Tugas utama adalah pada setiap orang tua yang harus memiliki tanggung jawab utama ini. Berapa banyak orang tua yang suka bercerita tentang Alkitab kepada anak-anaknya? Saudara, kalau kumpul dengan anak, apa yang saudara ceritakan? Apakah saudara menceritakan Alkitab? Berapa banyak orang tua yang mau mengeluarkan uang, membelikan buku-buku Alkitab, cerita-cerita Alkitab yang bergambar, yang bagus-bagus kepada anak-anaknya? Atau memberikan makanan yang mahal-mahal? Ini adalah tugas orang tua. Ini adalah panggilan yang mulia yang Tuhan berikan di atas setiap pundak orang tua. Nah saudara, saat ini saya meminta kepada seluruh orang tua agar supaya dipastikan bahwa setiap anak-anakmu didoakan. Pastikan saudara bahwa setiap hari engkau mendoakan anak-anakmu. Dan ketika saudara mendoakan anak-anakmu, tumpangi tangan. Tumpangi tangan. Anak itu akan mendengar dan dia akan merasakan. Saudara punya mandat untuk ini. Saudara punya wibawa untuk ini. Tumpangi tangan atas mereka. Dan ketika saudara berdoa dan usahakan agar secepatnya ketika usia mereka sudah cocok, sudah cukup, bawa mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tuntun mereka kepada doa pertobatan. Bawa mereka untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau saudara punya anak yang masih kecil, inilah kesempatan berharga.
Inilah momen yang penting. Jangan dunia yang ambil waktu anakmu. Jangan film-film yang ambil waktu anakmu. Tapi engkau ambil waktu anakmu untuk mendengar firman, untuk mendengar berita tentang Yesus. Yang ketiga, saudara, keluarga yang siap menjadi saksi dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara, untuk menjalankan misi penyelamatan ini, untuk menjalankan peran dan panggilan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita membutuhkan kuasa. Saudara sadar atau tidak sadar, hanya Roh Kudus yang bisa membawa orang kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang menyadarkan orang akan dosa. Roh Kudus juga yang akan menuntun seseorang kepada pertobatan dan menerima Yesus. Keluarga yang siap menjadi saksi ialah keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu saudara minta, para orang tua minta urapan Roh Kudus. Kisah 1 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa, saudara? Kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, untuk menjadi saksi di dalam keluargamu, kita butuh kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memberikan kepada kita apa yang harus kita ucapkan. Dia akan mengajarkan kita untuk menyaksikan Tuhan. Tadi saya katakan kalau engkau punya anak masih kecil, anak kecil itu akan selalu mendengar orang tuanya. Ini kesempatan yang luar biasa. Apapun yang saudara ngomong bagi anak kecil, dia akan mendengar. Dia tidak akan menolak. Inilah waktunya. Jangan sia-siakan. Jangan sampai waktu ini berlalu, karena waktu tidak akan bisa kembali. Ambil kesempatan ini, raih kesempatan ini. Minta Roh Kudus mengurapi saudara. Satu hal, saudara, yang perlu kita ingat dan sadar adalah keberadaan keluarga kita, keberadaan keluarga saudara bukan kebetulan. Coba katakan, suami istri, katakan, kita ada bukan kebetulan. Keluarga kita bukan kebetulan. Ini yang harus kita sadari, karena Tuhan punya rencana atas keluarga saudara. Mari kita wujudkan amanat agung ini di dalam keluarga kita. Mari kita wujudkan misi penyelamatan ini. Mulailah dari keluarga kita. Setelah itu kita akan menjangkau keluarga-keluarga yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari saudara, kita naikkan satu pujian. Bersama keluargaku, aku mau melayani Tuhan. Kami datang ke hadirat dalam satu kasih dengan bersehati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi
dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau saudara baca selanjutnya, maka ketika dia mengundang Petrus di rumahnya, dia pun bukan hanya keluarganya saja, tapi dia juga mengundang orang lain untuk bisa hadir mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mulailah dengan keluarga saudara. Mulailah dengan rumah saudara. Jadikan seluruh rumah adalah anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama keluargaku. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami percaya keluarga kami bukan satu kebetulan, tetapi Tuhanlah yang punya rencana bagi keluarga kami. Kalau kami boleh ada di dalam keluarga kami ini, itu Tuhan yang membentuknya. Dan kalau Tuhan yang membentuknya, Engkau juga yang punya rencana. Dan kalau Tuhan yang punya rencana, Tuhan juga yang akan menolong kami untuk kami bisa berjalan menuntaskan panggilan dan rencana Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami perlu kekuatan, pengurapan dari Roh Kudus. Sebab itu mari Roh Kudus urapi kami, urapi para suami, urapi para istri yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini. Biar semuanya boleh berperan sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing. Dan kami boleh bersama-sama, suami istri, bergandengan tangan untuk membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Kami nyatakan tidak ada satupun anak-anak kami tersesat di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun anak-anak kami yang menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi semua anak-anak kami menerima anugerah keselamatan. Bahkan Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, untuk juga menuntaskan amanat agung, misi penyelamatan melalui kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau melawat setiap kami. Engkau melawat Roh Kudus semua keluarga. Biar kami mau kembali kepada rancangan Allah semula. Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang ada untuk memuliakan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saat ini kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Saya harapkan semua sudah menyiapkan perjamuan kudus di hadapan saudara. Mari para kepala rumah tangga bagikan roti dan anggur kepada seluruh anggota keluarga. Mari silakan. Kita nyanyikan salibnya, salibnya. Dosaku
dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dan makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang bersyukur Tuhan. Terima kasih. Yang boleh mengalami persekutuan dengan tubuhmu. Dan oleh bilur-bilurmu penyakit kami sudah disembuhkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dan minum di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menaikkan syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau hadir. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan. Pengelepasan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. kita masih tetap harus bersabar untuk beribadah melalui online. Tapi saya mengharapkan kita setia di dalam mengikuti ibadah online ini. Tetaplah
putus-putus harap kita kepada Tuhan. Dan tetaplah jaga kesehatan. Saya berdoa agar tidak ada satupun dari jemaat GB Gading Serpong yang sakit maupun terkena wabah. Semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Jaga kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh saudara. Makan yang bagus, olahraga, dan banyak doa. Mari kita akan menutup ibadah kita ini tetap semangat, antusias, ya, sampai kita nanti dipersatukan, ketemu lagi di dalam ibadah yang saya sudah rindukan itu ya. Tapi sebelumnya, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, anak-anak hatimu, dengarlah firman yang akan berlaku bagimu. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapanmu kepada Tuhan. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan engkau tidak berhenti menghasilkan buah. Angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah berkat rahmat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pendampingan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, menyertai keluarga kita untuk menuntaskan amanat agung Tuhan mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan kita serukan bersama.